Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Aku selalu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat batin, sehat fisik, sehat juga dompet kalian biar kalian selalu bisa isi paket data buat nonton video aku. Kalian semua lah ya, itu pasti pernah denger tentang manusia kanibal. Tapi gimana sih jadinya kalau mantan tentara Amerika Serikat ini ternyata menggunakan daging para korbannya untuk membuat patty? Joseph Roy Metheny, laki-laki yang lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland ini, memiliki 5 saudara kandung, dan ayahnya meninggal pada saat usianya 6 tahun disebabkan oleh kecelakaan mobil yang pada saat itu ayahnya mengemudi dalam keadaan mabuk, yang memang ayahnya ini adalah seorang alkoholik. Nama ibunya adalah Jane Metheny. Joe mengaku bahwa dia memiliki masa kecil yang buruk dan ibunya sering menelantarkannya. Tapi pengakuan ibunya berbeda. Meski terkadang harus hemat, tapi semua anak-anakku tidak ada yang menderita hidup layak dan normal. Dari situ ibunya Joe, ibunya si Metheny ini bekerja sangat keras sampai dia itu mengambil beberapa job, kadang menjadi waitress, kadang menjadi food truck driver, dan sekaligus pembantu rumah tangga juga. Jadi hidupnya si Joseph Roy Metheny sama 5 adik-adik dan saudara kandungnya itu tuh cukup berat pada saat itu karena mereka harus benar-benar ngirit. Tapi salut banget sama Jane Metheny. Nah, Jane Metheny ini sangat-sangat konsisten gitu menjaga anaknya karena dia tahu dong dia itu single parent. Pada saat usia Joe 18 tahun di tahun 1973, Joe menjadi seorang tentara Amerika Serikat yang lumayan pada saat itu. Joe terkenal dengan sikapnya yang ramah, terkenal dengan sikap profesionalnya dia. Jadi dia sangat-sangat baiklah di dunia tentaranya itu. Pada suatu hari Joe akhirnya terpilihlah untuk mengikuti perang di Vietnam, yang dimana perang itu lumayan berbulan-bulan gitu ya. Joe ini akhirnya menjadi seorang pecandu narkoba dan seorang alkoholik. Ketika Joe menjadi tentara Amerika Serikat yang selama berbulan-bulan tidak pulang, ibunya mengakui bahwa Joe ini seperti sedikit berubah gitu loh, kayak jarang ngirim pesan ke ibunya, jarang ngirim jarang mengunjungi ibunya gitu loh, jarang mengunjungi adik-adiknya, bahkan bertanya bagaimana kabar ibunya pun tidak. Sampai pada tahun 1975 Joe diberhentikan secara terhormat. Setelah menjadi mantan tentara Amerika Serikat, Joe bekerja serabutan. Tapi jangan khawatir guys, bukan karena dia kerja serabutan dia tidak punya pekerjaan tetap. Dia punya pekerjaan tetap di perusahaan Stein and Son Pallet. Jadi di perusahaan itu dia bekerja sebagai supir forklift. Joe bertemu dengan seorang wanita dan memutuskan untuk berkeluarga dengan wanita ini sampai pada akhirnya dia memiliki seorang anak. Tapi guys ya, pada tahun itu ya, gajinya si Joseph ini cuma $7 per jam atau sekitar 30 ribuan gitulah per jam. Tuh dirasa kurang cukup oleh istrinya yang juga pecandu narkoba dan seorang alkoholik. Coba bayangin ya, si Joe itu pecandu alkoholik dan istrinya si Joe ini nih, yang si Joe bilang tuh my old lady, itu juga seorang pecandu narkoba dan alkoholik. Terus anaknya yang 6 tahun ini hidupnya gimana? Kasian apa ya Allah, gue gak kebayang, astagfirullahaladzim. Dan pada suatu hari di bulan Juli tahun 1944, Joe pulang, malam harinya nih dia pulang, dia buka itu pintu, dia nyalain lampunya, dan ternyata barang-barang istri dan anaknya udah tidak ada ya, udah gak ada, rumahnya udah kosong, istrinya gak ada, anaknya gak ada. Ternyata akhirnya si Joe menyadari bahwa istrinya ini melarikan diri dari rumah, dibawa anaknya, gak ditinggalin. Si Joseph gak dikasih kabar sama sekali. Karena Joe ini terbiasa untuk nongkrong gitu di kafe, tapi yang memang itu kafenya itu dia udah tau lah banyak pecandu narkoba, banyak alkoholik gitulah. Nah beberapa bulan kemudian Joseph mendengar dari teman-teman sekumpulannya gitu, teman-teman di salah satu bar itu, bahwa mereka itu melihat istrinya dan mendengar istrinya itu menjadi seorang PSK, alkoholik, dan pecandu narkoba. Padahal katanya istrinya itu pergi bersama laki-laki lain, dan lebih parahnya lagi laki-lakinya itu pun pecandu narkoba guys. Coba bayangkan anaknya. Makanya pada saat itu Joe juga mencari tahu kan
keberadaan anaknya di mana, terus keberadaan istrinya di mana. Tapi yang Joe dapat kabar ini, anaknya ini sudah diambil oleh dinas sosial karena keadaan istrinya yang pada saat itu sepertinya kayak nggak sanggup lah gitu, dan nggak bagus juga kan dirawat sama si my old lady-nya Joe ini. Joe sempat berusaha untuk mengajukan ke dinas sosial tapi ditolak, yang alkoholik lah, yang mabuk, dia punya catatan itu gitu, jadi kayak ke record gitu, dan dinas sosial tahu bahwa Joe seperti itu, jadi hak asuhnya yang mau diambil nih anaknya dari dinas sosial itu ditolak. Nah karena sangat marah banget, dia sangat kesal banget, dia udah kayak greget gitu loh, karena si my old lady-nya ini ternyata bikin dia rusak, bikin anaknya juga ikut rusak, anaknya terlantar sampai akhirnya dipanggil dinas sosial. Dan lebih parahnya lagi, Joe ini kesel banget karena si my old lady-nya ini ya, itu tuh kayak santai aja gitu, tetap pakai narkoba, padahal anaknya diambil dinas sosial gitu loh. Karena emosi yang tadi udah klimaks banget, Joe mencari-cari kabar kesana kesini sama teman-temannya, orang-orang alkoholik dan pecandu narkoba itu. Akhirnya dia dapat kabar bahwa istrinya itu ada di Tent City. Tent City itu kayak para tunawisma gitu loh, dan itu berada di bawah bridge, di under bridge gitu, jadi di bawah jembatan. Akhirnya dia pergilah ke Hanover Street Bridge, di mana jembatan itu berada di samping sungai Patapsco, dan dia ke under bridge. Ternyata dia tidak menemukan istrinya. Jadi si Joe itu pada saat itu udah karena kesel banget dan niat banget pengen bunuh istrinya gitu ya, udah pokoknya udah greget banget gitulah, dia bawa sebilah kapak. Joe bertemu dengan dua tunawisma yang bernama Randall Brewer dan Randy Piker. Jadi tanya nih sama si Joe, lo tahu apa enggak? Nah jawaban si tunawisma ini kayak agak selengean gitu, kayak agak memberikan informasi yang gak jelas, yang bikin Joe ini sangat-sangat kesal. Akhirnya Randall dan si Randy ini dimutilasi lah dan ditinggal potongan-potongan mayatnya itu di bawah jembatan itu. setelah memutilasi si Randall dan Randy yang mayatnya ditinggalkan di bawah Hanover Street Bridge ini, Joe pulang, dia mencoba mencari tahu lagi sebenarnya istrinya di mana. Same night, I lured the first crack whore down under the bridge. I got her high, was trying to get information out of her about my old lady's whereabouts. She acted like she didn't know, so I beat the hell out of her, raped her ass, then killed her. Dapat kabarlah dia bahwa istrinya menjadi seorang PSK. Kayak makin greget aja gitu kan, lo gue biarin selingkuh bukannya sama laki-laki yang lebih baik gitu loh, yang bisa nafkahin anak kita juga, ternyata lo kok malah makin rusak ya gitu. Si Joe udah kesel banget, dan akhirnya beberapa jam kemudian kayak udah menunggu di mana jam-jamnya PSK itu berkeliaran gitu ya, tengah malam gitu, Joe datanglah lagi ke jembatan ini. Dia mencari seorang PSK gitu, bertanya, kamu tahu nggak informasi tentang si cewek ini? Cewek ini dulu istri aku gitu, kabur sama seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti ini. Si perempuan itu pun jawabnya nggak jelas, kayak ya mana tahu ya gitu. Kesel gak sih? Orang lagi nyari-nyari terus dikasih jawaban kayak gitu kan, kesel banget ya. Udah gitu si Joe ini kan memang udah kayak, ya gue udah ngebunuh Randall sama Randy nih yang tadi dua tunawisma itu, jadi kayaknya udah ada rasa kayak gue kesel banget tuh gue bunuh lu gitu loh, udah ada rasa kayak gitu. Akhirnya si cewek ini pun digeret sama si Joe, diperkosa sama si Joe, dan dibunuh lah sama si Joe, diumpetin di semak-semak. Sudah selesai dari situ? Sudah selesai kah? Belum guys, ada lagi. Beberapa jam kemudian akhirnya si Joe ini menemui lagi seorang PSK, ditanyalah lagi, lo ngeliat gak nih istri gue? Gitu. Dan ternyata jawaban PSK-nya pun sama, nyeleneh juga, dan bikin si Joe jadi kesel. Dibawalah PSK kedua ini ke tempat tadi si Joe membunuh PSK pertama, di dekat semak-semak itu. Dibawa ke situ, dibunuh juga, diumpetin di semak-semak juga, dan kasiannya ada laki-laki tua yang lagi mancing di situ. Aduh beneran gue kalau jadi dia kayak satu-satunya saksi gitu. Ternyata si saksi ini udah nggak ada temennya, mancing lah di jam-jam dini hari, kayak sekitar hampir pagi gitu loh ya, mancing di situ. Dan si Joe tahu akhirnya laki-laki tua yang berkulit hitam ini dibunuh juga sama si Joseph. Ya Allah, si Mamang Joe. Setelah dibunuh sama si Mamang Joe ini ya, mayat mereka nih yang dua PSK tadi dan sama si laki-laki tua berkulit hitam ini diceburkan ke dalam sungai Patapsco. Diceburin, mayatnya tidak ditemukan. Dari situ Joe lari
Joe seperti hidupnya yang kayak enjoy aja, nggak bikin salah, tenang aja, mayatnya nggak akan ketahuan kok gitu ya. Terus di dua tunawisma tadi juga kan mereka tuh tinggalnya di situ, paling juga nanti mayatnya membusuk. Setelah 2,5 minggu, polisi menemukan mayatnya Randall Brewer dan Randy Piper yang tadi dimutilasi sama si Joe, dan mayatnya dan potongan-potongan badannya itu tidak disembunyikan Joe. Akhirnya polisi meringkus Joe dan ditanya-tanya apa motifnya. Menurut kesaksian Joe ini, hakim pun memberikan hukuman hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Kenapa kayak gitu? Karena polisi tidak menemukan cukup bukti gitu loh. Ya udah, akhirnya cuma di penjara selama 1,5 tahun. Joseph Roy Metheny pun bebas dengan rasa tidak bersalah, ya Allah. Setelah merasa bebas tersebut dari Baltimore City Jail, si Joseph juga ngerasa lega banget katanya, karena 3 pembunuhan yang tadi 2 PSK dan 1 laki-laki agak paruh baya gitu yang lagi mancing dan ketahuan itu kan diceburin ya ke sungai 3 mayat itu. Jadi si Joseph itu kayak makin berasa tenang gitu ya, karena si 3 ini nggak ketahuan. Setelah bebas dari Baltimore City Jail ini, Joe menghubungi bos lamanya, perusahaan palet tadi yang tempat si Joe bekerja sebagai supir. Dari situ si Joseph minta, "Bos, aku mau kerja lagi nih gitu, diterima atau enggak gitu kan. Terus aku kan gak punya tempat tinggal, aku pengen dong dikasih tempat tinggal gitu, mes-mesan gitu lah. Tempatnya jelek juga nggak apa-apa, aku cuma minta di situ tuh, di Interstate 95." di daerah belakang kantornya gitu, dan itu bener-bener kayak trailernya gitu ya, yang dia minta sama bosnya buat jadi tempat tinggal itu tuh jarang banget orang lalu lalang, bahkan kayak nggak ada gitu, karena kayak jalanan mentok, nggak ada orang lalu lalang, nggak ada rumah, jadi bener-bener sepi, kayak ya udah, kalau kata si Joe ini isolated place gitu loh. Dan dia berpikir itu adalah tempat yang paling sempurna untuk meneruskan aksinya. Dan gimana sih dia bisa dapat inspirasi kalau dia akan membuat patty dari daging manusia? Karena pada saat itu setelah bekerja sebagai supir forklift dan dirasa dia masih punya penghasilan gitu lah ya, terus udah gitu 3 pembunuhan itu nggak ketahuan, si Joseph ini dengan dirinya dia yang masih kecanduan dengan narkoba dan alkoholnya, jadi pulang dari bar abis dia minum gitu, abis dia mabuk-mabukan, dia bawa seorang PSK ke trailernya. Dan apa yang terjadi sama PSK tersebut? PSK tersebut dibunuh, dimutilasi. Coba bayangkan, dibunuh, dimutilasi, dagingnya dipisah-pisahin gitu, yang mana yang tulang, yang mana yang sekira-kiranya enak nih buat sekira-kiranya tuh kayak enak gitu loh buat dimakan gitu kan, bisa-pisahin tulang yang mana, daging yang mana, ditaruh di freezer, ditaruh di toples kayak toples Tupperware gitu yang gede banget gitu, dan sebagian tulang-tulangnya bersama dengan daging yang tidak dimakan itu dikubur tidak jauh dari trailernya. Dari daging-daging para PSK ini, Joe mencoba memasak daging mereka. Joe mencoba memakannya, Joe mencoba memasaknya, dibumbuin sama dia, diolah, dicoba gitu ya. Dan dia bilang, bahkan dia juga bilang ke polisi bahwa daging... And why not? They were very good. The human body tastes very similar to pork. If you mix it together, no one can tell the difference. Manusia itu kalau dibumbuin sama seperti daging babi, dan bahkan kita yang makan tidak akan merasakan perbedaan daging manusia dan daging babi. Karena untuk memuaskan dirinya ya, dia mencari penghasilan berlebih, jadi kayak have an idea gitu. Wah, enak nih kayak daging babi, si daging manusia yang udah dimutilasinya ini dimasak dan rasanya seperti daging babi. Akhirnya dibuatlah patty, dan Joe membuat atau membangun sebuah kios barbecue burger barbecue gitu. Dibukalah sama dia, dibangun dengan bahan dasar apa? Daging manusia. Secara nggak langsung, orang-orang yang beli di kiosnya si Joe itu jadi kanibal juga, guys. Coba bayangkan berapa banyak manusia yang secara tidak langsung jadi kanibal juga gara-gara Mamam Joseph Roy Metheny. Dan berangsur-angsur dia lancar berbisnis kios burgernya ini. Akhirnya tibalah si Joseph ini kehabisan bahan baku daging para korbannya. Apa yang dia lakukan? Tidak berhenti. Dia melakukannya terus menerus. Ya, demi merestock daging patty-nya sendiri yang dia produksi sendiri, Joe selalu membawa PSK
dan memutilasi mereka di trailernya. Dan mayat-mayatnya dikubur di daerah-daerah situ. Kalau dia sih mengakuinya bahwa dia tuh punya 7 lubang gitu untuk menguburkan tulang-tulang beserta daging-daging yang dan sepertinya tidak cocok dijadikan bahan untuk patty burgernya ini. Beberapa korban dan PSK yang terpublish adalah Tony Ingracia berusia 28 tahun. Mayatnya Tony ini ditemukan tidak jauh dari trailernya si Joseph ya, di Interstate 95, yang mana lokasi itu masih di dalam areanya Stand and Son Palette di mana si Joe ini bekerja. Joe mengakui kepada polisi bahwa Joe membunuh Tony dengan cara ditikam dan lalu setelah mati dia jadikanlah si Tony itu daging patty. Tidak hanya dengan cara ditikam dan dicekik, Joe juga membunuh seorang PSK lain yang tidak diketahui namanya dengan cara dipenggal. Pada suatu malam, karena sudah merasa ya, udah dapat nih stok untuk daging patty-nya, dia mainlah ke Borderline Bar and Restaurant dan dia bertemu dengan Kimberly Spicer, yang dimana Kimberly itu diajak juga ke trailernya si Joe dan dibunuh juga. Mayatnya si Kimberly ini agak berbeda karena tidak seperti korban-korban yang lainnya. Kalau yang lainnya kan Joe kan mengubur mereka di belakang dekat trailernya gitu, yang gak jauh dari trailernya. Tapi si Kimberly ini Joe menguburnya di bawah trailernya. Jadi di dalam kedalaman 10 kaki itu, di bawah trailernya si Joe mengubur Kimberly Spicer. Tidak berhenti sampai Kimberly Spicer, Joe juga membunuh Catherine Magaziner. Si Catherine Magaziner ini berusia 39 tahun, diambil sama si Joe, dibunuh juga, dimutilasi juga, dipilih-pilih lah dagingnya. Tapi ya, yang lebih parahnya lagi, setelah memutilasi si Catherine Magaziner, dipisahin di freezer, dipisahin ke Tupperware juga, dan tulang-tulangnya itu dikubur. Setelah 6 bulan, Joe mengakui bahwa dia menyiapkan daging tengkoraknya si Catherine Magaziner. Ya Allah, Mang, yang bener aja. Karena udah sangat muak banget sama para PSK yang mengingatkan dia sama kenangan masa lalunya dengan My Old Lady atau si istrinya itu tengkorak yang udah 6 bulan, kalian kebayang dong gimana jadinya tengkorak yang udah 6 bulan, terus sama si Joe itu niat banget ya, emang udah dasarnya sakit, emang udah dasarnya sinting, kesel gue. Itu tengkoraknya si Catherine Magaziner dibersihin lah sama dia, disikatin, dibersihin sama dia, niat banget untuk disetubuhi, tetap aja mau dibersihin kayak gimana juga itu tengkorak. Ya Allah, udah bukan gak etis lagi dah, itu namanya udah gak normal emang. Joe mengakui dari bisnis kios burger dan barbeque-nya ini, Joe memiliki cukup uang atau kayak dia akhirnya punya tabungan gitu. Jadi hidupnya makin santai, terus udah gitu punya pekerjaan tetap, terus udah gitu juga ada tempat tinggal di trailer ini, meskipun di bawah trailernya itu udah dikuburin mayatnya si Kimberly Spicer yang tadi. Dan pada suatu malam nih, Joe juga udah greget banget gitu ya, udah kayak wah ada seorang wanita cantik yang akhirnya jadi sasaran Joe terakhir. Tapi ini yang terakhir. Akhirnya si perempuan ini diajak juga sama si Joe ke trailernya. Perempuan yang bernama Rita Kemper ini memiliki keberuntungan yang sangat-sangat besar pada waktu itu. Dan memang katanya si Joe, si Rita Kemper ini cukup apa ya orangnya, kayak cukup apa sih, kayak nangkep gitu loh, obrolan lagi ngobrol apa, si Rita Kemper ini nangkepnya pas gitu, jadi kayak orang yang cepat tanggap gitu. Joe dan Rita memiliki momen-momen kebersamaan yang cuma sebentar saja. Si Rita itu merasa bahwa perilakunya Joe ini sedikit aneh, dan Joe ini sedikit atau bahkan agak kasar gitu. Si Rita ini merasa, wah kayaknya nyawa aku bakal terancam nih. Karena ketika si Ritanya itu teriak gitu, teriak agak kesakitan, tapi si Joe ini malah ketawa-ketawa, cekikikan, dan ketawa dengan suara yang keras banget tanpa rasa takut akan kedengeran orang. Rita Kemper diberi keberuntungan sepersekian detik, karena pada sepersekian detik itu Joe mengakui kepada polisi bahwa dia menengok ke belakang. Lalu pada saat itu juga Rita Kemper dalam posisi yang mudah untuk lari. Rita Kemper larilah ke luar. Rita Kemper berhasil keluar dari trailernya si Joseph ini, dan dia memanjat setumpukan kayu di samping pagar setinggi 8 kaki, dan di ujung pagarnya itu, di atas pagarnya itu ada kawat berduri, tapi sama dia dilewatin aja dan dia berhasil. Joe belum sempat nyampe ngejar si Rita udah keluar duluan dan bertemu supir pick up lainnya. Saat dia bertemu supir pick up lainnya itu, sama si supir dianterin lah ke pom bensin terdekat untuk menghubungi polisi.
Setelah polisi mendapatkan kesaksian dari Rita Kemper di pom bensin tersebut ya, kan disamperin tuh tadi sama si supir pickupnya itu, ditolongin dibawa ke pom bensin, terus manggil polisi datang lah ke pom bensin, mendengar ceritanya si Rita Kemper, dan polisi percaya ceritanya itu. Nah, lebih gilanya lagi, lebih stresnya lagi yang ngebuktiin si Joseph Roy Metheny ini emang bener-bener sakit gitu ya. Dia merasa sangat-sangat santai, dan dia tuh udah tahu gitu loh, dia udah tahu kalau polisi bakal datang ke situ, tapi dia santai aja sambil siap-siap, dikumpulin sama dia, sama tasnya, sama barang-barangnya Rita Kemper yang tertinggal di trailernya itu, dikumpulin lah sama si Joe ini. Gak berapa lama kemudian, si Joe dengan santainya ya, kan udah ngedenger kayak sirene polisi gitu, dia membuka gerbang untuk polisi masuk. Kayak ya udah, aku tuh bakal ketahuan, aku tuh bakal dihukum, ya udah terima aja, pasrah gitu loh. Dibukalah sama dia gerbangnya itu. Seperti biasa, polisi nyuruh Joe untuk untuk tiarap gitu sambil menodongkan senjata ke si Joe. Joe nurut, diborgol, dibawalah ke kantor polisi. Pada tanggal 15 Desember, hari dimana Joe itu tertangkap, si Joe ini dibawa ke kantor polisi selama sebulan full gitu. Dia dibawa bolak-balik dari kantor polisi, dari penjara ke perusahaan paletnya itu, ke daerah-daerah trailer samping-sampingnya itu loh, sekitar trailernya dia. Karena dia kan mengakui ya bahwa dia itu menguburkan jasad-jasadnya ini yang sudah dimutilasi gitu, tulangnya dijadiin satu, dipisah-pisahin di 7 lubang. Kan polisi itu jadi sulit gitu mengidentifikasi kakinya si ini ada di mana, badannya ini ada di mana. Jadi sulit gitu loh buat mengidentifikasi ini mayat siapa, nggak utuh, sudah tidak dalam keadaan utuh si mayatnya itu. Dari hasil kerja sama polisi dan Joe, penyelidikannya ini berjalan lancar. Jadi kayak si Joe ini dirasa sangat kooperatif gitu. Jadi kalau pas polisi, detektif atau penyelidiknya nanya, dia jawab dengan sangat-sangat kooperatif gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kan memang dia terkenal dengan attitude yang ramah, yang sopan, yang baik. Joe mengakui dia sudah memiliki 10 korban. Kayaknya 10 itu sudah sama Rita Kemper ya, tapi yang berhasil dibunuh itu sama dia 9, termasuk yang tadi tuh jasadnya si 2 PSK dan laki-laki tua yang diceburkan sungai, itu pun diakui Joe. Akhirnya dia ngaku, oh iya saya menceburkan mayat mereka ke dalam sungai. Dari semua perbuatannya Joseph Roy Metheny ini, dia dijatuhi hukuman mati. Dihukum mati nih guys. Seneng kan semua orang-orang yang baca beritanya, karena beritanya itu emang waktu itu ada di semua media di daerah situ gitu loh. Bahkan itu udah kayak ya Allah terkenal banget gitu sama Amerika gitu loh. Kasusnya si Joseph Roy Metheny ini yang sudah diketahui banyak orang, dan semua orang-orang ini senang karena Joe akan dihukum mati. Tapi hakim merubah putusan dan vonis hukumannya si Joe. Pada tanggal 13 November 1998, Joseph Roy Metheny ini yang tadinya divonis hukuman mati dirubah. Dibatalkanlah itu hukuman matinya pada tanggal 24 Juli tahun 2000. Tapi bukan dibatalkan habis itu dia bebas ya, enggak. Jadi itu kayak diganti gitu hukumannya jadi hukuman seumur hidup. Bagus lah ya, mendingan dihukum seumur hidup gitu loh. Kalau dihukum seumur hidup itu kan kayak ada pressure-nya gitu, tapi kalau dihukum mati kan kayak beberapa bulan terus dihukum mati jeger gitu ya, dihukumnya langsung di akhirat. Tapi ini kan double guys gitu. Kalau dihukum seumur hidup, dia masuk penjara, ngerasain dah tuh dihukum, ngerasain dah tuh makan makanan yang tidak enak, tapi kan tidak ada daging manusia di dalam penjara. Bagus. Joe di penjara di Western Correctional Institution, di mana dia juga meninggal di dalam penjara pada tanggal 5 Agustus 2017. Buat kalian yang mungkin abis nonton video ini itu pengen beli burger, buat kalian yang habis nonton video ini tuh pengen makan burger, pengen makan hotdog, pengen makan sandwich gitu ya, pokoknya yang isinya ada dagingnya, pizza atau segala macam, itu jangan merasa enak guys. Tapi kayaknya udahlah ya, itu kan emang udah harus dibutuhkan kesintingan yang HQQ gitu, benar-benar harus sakit untuk melakukan itu. Tapi kan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, seperti yang tadi aku bilang, aku berharap kalian selalu sehat mental. Itu dia serial killer yang paling unik karena dia sangat-sangat berani sampai membunuh korban-korbannya, memutilasi, sampai ngelihat daging manusia yang dimutilasinya itu dia dapat ide untuk buka kios barbecue dan dapat penghasilan pula dari situ. Udah gitu menjadikan manusia-manusia yang beli burgernya dia itu jadi manusia kanibal secara nggak langsung. Oke, itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!